her boo is not in her. She's a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Rahma Suci Taufik dengan NIM 21020101. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif dan konsep keperawatan medikal bedah yang diampu oleh Ibu Nurse Isnaniar Eskep MF. Sebelum memasuki materi, jadi apa sih perspektif itu dan apa sih KMB itu? Jadi perspektif adalah gambaran nyata suatu disiplin dalam menuntut orientasi konsep dengan cara melihat fenomena yang ada di dalam suatu disiplin, di mana perspektif ini memberikan arahan metodologi dan proses. Jadi ini adalah gambaran nyata jika seorang perawat melakukan asuhan keperawatan pada pasien dewasa. Ya, di sini konteksnya yaitu dewasa, maka perawat di sini sudah mengetahui pada pasien dewasa ini kalau pada kasus AIDS misalnya usia yang misalnya sudah 60 tahun atau misalkan dia dengan kasus perkemihan, apakah dia sudah menikah, apakah dia sudah punya anak, bagaimana dengan istrinya, bagaimana sistem pendukung dia di keluarga misalkan ya. Kemudian pola pikir kita untuk memberikan komunikasi ketika berkomunikasi kepada pasien itu seperti apa. Nah, ini juga menjadi suatu gambaran bagi seorang perawat baik kita untuk melakukan asuhan keperawatan, komunikasi pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi ini memberikan suatu arah gitu ya bagaimana seorang perawat itu ketika merawat pada pasien dewasa. Nah, jadi pengertian KMB adalah pelayanan profesional yang didasarkan atas ilmu dan teknik perawatan medikal bedah dengan bentuk pelayanan. Ingat ya, kita kembali review ada bio, ada psiko, sosio, spiritual yang mengalami perubahan fisiologis serta gangguan struktur akibat penyakit atau trauma. Jadi, ingat kembali bahwa perawat itu memberikan pelayanan baik bio, psiko, sosio, spiritual, bahwa kita tidak hanya fokus pada penyakitnya, tapi ingat unsur-unsur tadi bagaimana kita berkomunikasi sehingga bisa pasien terpenuhi, bagaimana psiko pasien, bagaimana kita seorang perawat berpikir kritis untuk bisa melayani pelayanan bio, psiko, dan sebagainya tadi. Perawat memenuhi kebutuhan pasien menggunakan pendekatan asuhan keperawatan dengan cara yang pertama memperoleh kenyamanan, yang kedua meningkatkan dan mempertahankan keselamatan, yang ketiga melakukan upaya preventif, mendeteksi dan mengatasi kondisi berkaitan dengan penyakit, yang keempat mengupayakan pemulihan, yang kelima membantu pasien menghadapi kematian secara bermartabat. Jadi, bagaimana seorang perawat agar dapat memandirikan pasien, karena kan tidak selamanya ya perawat itu berada di samping pasien. Jadi bagaimana dengan keadaan pasien itu dia mampu untuk mandiri. Komponen KMB ada 5. Yang pertama yaitu manusia. Penerima asuhan keperawatan adalah manusia, individu, kelompok, komunitas, atau sosial. Yang kedua, keperawatan. Bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu yang sehat maupun sakit, yang mengalami gangguan fisik, psikis, dan sosial, agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Yang ketiga, konsep sehat sakit. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh. Yang keempat, konsep lingkungan. Lingkungan sebagai semua kondisi yang berasal dari internal dan eksternal yang mempengaruhi dan berakibat terhadap perkembangan dan perilaku seseorang dan kelompok. Yang kelima adalah aplikasi pada asuhan keperawatan.
Yang pertama yaitu pengkajian, yang kedua perumusan diagnosa keperawatan, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Berikut adalah peran dan fungsi perawat di dalam medical bedah. Peran utama perawat itu adalah sebagai caregiver atau memberikan asuhan keperawatan. Jadi sebagai caregiver kita perlu memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan yang dapat ditentukan dari diagnosa keperawatan. Kemudian kita sebagai edukator. Sebagai edukator itu adalah sebagai pendidik ya. Jadi peran kita ada dapat memberikan informasi dan meningkatkan perubahan perilaku klien kita. Juga bisa meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan dan kemampuan klien dalam mengatasi kesehatannya secara mandiri. Kemudian fungsi manajerial atau sebagai pengelola. Jadi manajerial di sini adalah bahwa kita itu dapat menjadi sebagai seorang manajer atau sebagai seorang pengelola pelayanan kesehatan. Kemudian sebagai peneliti, kalau sebagai peneliti jadi melakukan kerja pengembangan dalam tindakan keperawatan itu berdasarkan hasil-hasil dari investigasi atau berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi pelayanan kesehatan. Peran perawat dalam pencapaian MDGs yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin melalui peningkatan kesehatan atau promotif dan pencegahan penyakit atau preventif di semua tingkat pencegahan atau levels of prevention. Peran perawat dalam pencapaian MDGs sendiri dititik beratkan pada program MDGs nomor 4, 5, dan 6. Pencapaian MDGs nomor 4 yaitu menurunkan angka kematian anak, yang nomor 5 meningkatkan kesehatan ibu, dan yang keenam memerangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Sejak ditetapkannya perawat sebagai profesi dalam Lokakarya Nasional Keperawatan pada tahun 1983, maka sejak saat itu pula keperawatan mulai berkembang pesat yang ditandai dengan berdirinya pendidikan tinggi keperawatan dari mulai program sarjana, spesialis sampai program doktoral dengan didasari konsep keperawatan yang peka budaya. Hal ini mencerminkan perawat sudah merupakan suatu profesi yang syarat dengan ilmu dan kemampuan spesifik dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan dalam kondisi geografis Indonesia dengan beraneka ragam budaya sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lebih jauh dalam mendukung pencapaian MDGs. Sekian dari saya menjelaskan tentang perspektif dan konsep KMB. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.